sekarang tidak jelas, tidak ada kepastian hukum, maka hari ini akan memintakan kepada penyidik untuk kepastian hukum tersebut. Nah, menurut keterangan daripada penyidik bahwa yang tadi pertama ada permintaan maaf dulu ya. Yang kedua, minggu ini akan sudah diproses cepat ya, kepada si terlapornya ya, dan kami minta segera ada kepastian hukum ya. Kami tidak mau lama-lama lagi. Bagaimana seorang public figure ya seperti Faivi ini aja melapor aja 11 bulan, hampir 12 bulan ya, nggak ada kepastian ya. Ini kepastian hukum yang tercabik-cabik namanya ya. Nah, maka daripada itu minggu depan kami akan datangin lagi sampai ada kepastian hukum terus, Bang. Ya. Ya, untuk laporan awalnya kan itu di Polda Metro Jaya. Ya, Terus kami kenapa lapor. kesini? Ya, kami lapor di Polda Metro Jaya atas hasil rekomendasi dari disposisi Polda Metro Jaya, dipindahkanlah ke Polres Jakarta Oh, Pusat. artinya udah dilimpahkan lah ya. Dilimpahkan ke ya Jakarta Pusat. Oke, Ya. penyidik. Nah, sekarang makanya ditangani di Jakarta Pusat. Ini sebenarnya permasalahan tidak terlalu sulit, ini permasalahan gampang seperti apa yang tadi saya sampaikan kepada penyidik. Ya, ini permasalahan gampang sekali kok, simpel saja. Faivi ini mau membuat mebel di apartemennya dan sedikit renovasi, ya. Akhirnya muncullah harga ya kesepakatan 100 juta rupiah. Itu rinciannya sudah lengkap. Nah, setelah singkat cerita dimintalah lagi untuk membayar uang. Nah, dalam 1 bulan Faivi sudah membayarkan hampir dengan 60%, ada 60%. 60% dari 100 juta, kurang lebih 60 juta. 50 sampai 60 juta dibayarkan dalam 1 bulan loh. Nah, singkat cerita, setengah tahun tidak ada itu barang nyampe. Uang sudah diambil. Nah, kesal Faivi ini kan, karena kesal itulah ya dikirimlah dia hanya melakukan renovasi sedikit lah. Ada sedikit renovasi yang nilainya cuma 5 juta ya. Sisanya adalah mebel. Kalau renovasi sudah selesaikan. Tinggal tapi mebelnya. 6 bulan itu, Bun. Itu setelah 6 bulan renovasi diselesaikan. Yang nilainya cuma 5 juta aja. Nah, selanjutnya kita minta mebel itu dikirimkan, tak kunjung datang. Akhirnya Faivi ketemu lagi dengan si pelakunya ini, membuat kesepakatan. Kata Faivi begini, sudah nggak usah terlalu pusing, yang uang sudah dibayarkan, ini bisa jadi apa? Nah, muncullah ada kurang lebih sekitar 5-6 item ya tadi saya lihat. Nah, 6 item ini yang dijanjikan barang mebel yang akan diberikan kepada Faivi. Nah, Agisa tuh barang sampai hari ini tidak pernah kunjung datang ya. Nah, akhirnya itu mesti 7 keliling nih, dikirimlah somasi dari pengacara lama itu ya. Nah, itu pun dengan alasan katanya mau dikirim barang tapi kuncinya tidak ada katanya kan. Nah, disuruh minta ke pengacara. Nah, tapi pengacara pun juga sampai saat ini juga tidak ada kok yang menghubungi untuk minta pinjam kunci memasukkan barang. Nah, maka daripada itu kali nggak selesai, Faivi akhirnya ganti pengacara. Makanya pakainya kita sekarang ini. Nah, kita kirim somasi itu kepada si pelapor. Nah, itu pun setelah somasi terkirimkan, barulah dia datang ke kantor kita menjanjikan paling lama minggu depan barang dikirim. Seminggu. Ya, 1 minggu 7 hari. Dan ternyata 7 hari kemudian tidak ada dia datang lagi. Nah, hari ke-9 ada dari rekan kami menelpon menanyakan, itu pun juga nggak jelas juga. Nah, sampai berkepanjangan dengan hari ini. Nah, maka daripada itu kami sudah habis kesabarannya, kami minta kepastian hukum. Jangan sampai klien kami ini melapor tercabik-cabik ini, ya. Jadi, maka daripada itulah, mudah-mudahan minggu depan sudah ada solusi yang terbaik. Kak Faivi sendiri gimana, udah lega belum? Laporannya bakal ditindaklanjuti berarti kan? Ada kelegaan nggak sih? Iya, ada sedikit titik terang lah gitu. Kalau kemarin-kemarin kan bertanya-tanya ini sampai mana ya sampai mana ya kasus saya ini gitu. Saya sempat nanya ke Bang Yandi, terus Bang Yandi, loh yang itu ya? Oh yang mana? Cepat itu ditanyakan gitu. Segera langsung di grup itu Bang Yandi bilang supaya semua ikut bergerak gitu, karena sudah 11 bulan nggak ada kejelasan kasus saya sampai di mana gitu. Saya pengen kepastian hukum saya itu seperti apa, karena saya merasa ini harus diadili, karena orang yang seperti ini buat pelajaran supaya orang lain nggak terkena seperti saya gitu. Sudah saya mempunyai itikat baik, 60% dibayar tapi furniture nggak datang. Tapi dari Mbak Faivi sendiri menuntut apa sih Mbak? Uang dikembalikan atau seperti apa gitu? Sebenarnya kalau dulu itu saya banyak sekali memberikan keringanan buat dia ya, karena kan udah nyemplung 60 juta kan, buat saya itu uang yang besar gitu ya. Jadi saya bilang, kamu bisanya kasih apa 60 juta ini, segera kasih saya gitu.
dikasih lah item-item itu, tetap juga nggak dikasih. Akhirnya saya bingung, ini uang saya harus kemana. Akhirnya sampai ganti lawyer itu kan berarti memang ini orang gampang, memang suka berkelit gitu loh. Ya akhirnya saya minta yang sudah dijadikan perjanjian itu aja gitu. Tapi saya tadi baru bilang ya Bang, kalau bisa uang sih, saya bilang nggak bisa, ini udah perjanjian segini, ya udah saya harus terima itu. Jadi saya harus mengikuti aturan yang sudah ada. Tapi sampai sekarang buktinya dia tidak mengirimkan barang satupun gitu. Bang, mungkin alasan penyidik kenapa prosesnya terlambat? Normatif lah alasannya banyak, ada saksi yang nggak datang kan. Saya pikir bagaimana kalau saksi nggak datang terus kita nggak jalan perkara ini, bermasalah ini, ya kan? Tadi saya sempat emosi juga di dalam, ya kan? Kalau begini caranya mau kapan? 2020 atau 2021 ini nggak selesai perkara seperti kayak gini, perkara simpel aja kok, perkara kecil kok. Kenapa dipersulit? Maka daripada itu saya minta kepada kepolisian, saya minta kepada khususnya kepada Kapolres ya Jakarta Pusat untuk mohon dan dibantu lah. Ini kasus perkara kecil, masa perkara cuma hanya sekedar ya hanya kita mau buat mebel aja, kita sudah bayar, mebel tak kunjung datang, itu juga sulit sekali untuk diungkapkan. Apa yang jadi sulit? Ini kan perkara simpel saja. Kalau mau dikerjakan dalam 1 minggu pun selesai. Kalau ini sudah hampir 1 tahun nggak selesai. Ya kalau begini caranya bagaimana masyarakat kecil? Ya sedangkan sekarang audit figur sekelas 5E aja 1 tahun. Dan saya tadi udah berapa penyidik. Kalau begini caranya nanti 2020 kita ketemu lagi atau 2021 sekalian, ya kan? Kalau emang tidak cukup bukti, SP3 saja sudah selesai atau SP2 PA2 kan selesai ya. Nggak usah lagi jadi berkepanjangan. Nanti kita akan upaya hukum yang lain. Kalau kita berusaha sekarang ini melangkah ke hukum, tidak ada kepastian hukum, ya kita mencari jalan yang lain. Ya. Berarti upaya hukum yang akan ditindak nanti apa, dan pasalnya berapa Bang ancamannya seperti apa? Kalau pasalnya dugaan kami ada 378 dan 372 ya. Itu penipuan dan penggelapan itu ancamannya adalah 4 tahun penjara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.